Kalau kita bekerja ikhlas itu satu yang kita harapkan, biasanya dua yang datang. Oh. Kira-kira seperti itu. Apa kabar? Mang Cek Bicek sanak dulur. Kali ini jumpa lagi bersama Sersan Daeng, Sersan bersama Daeng. Hari ini hari yang luar biasa. Hari ini Sersan Daeng ditemani sosok yang luar biasa di Kota Palembang, yaitu Wali Kota Palembang, Kando Harno Joyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Woi warahmatullahi kak, wabarakatuh. sehat terus nian kakak ini. Aku jenguk tiap pagi itu tidak katik yang ini pagi-pagi subuh pokoknya sholat subuh berjamaah. Aku ini mak manu kak. Apa nian kiat-kiat kakak itu kok bisa kak jadi wali kota ini kak? Betuan nian kakak tuh jadi wali kota. Mungkin kakak bisa jelaskan kak. Ya, yang pertama tadi disampaikan di Daeng bahwa terkait sholat subuh. Bukan sholat subuh. Subuh ini program, salah satu program unggulan Kota Palembang yang kita sudah buat perwali. Oh, Perwali ketika kami di periode kedua diamanakan lagi untuk memimpin Kota Palembang. Kenapa dibuat perwali? Subuh ini kami mulai 2015 akhir. Ternyata manfaatnya sangat banyak. Samping kewajiban kita untuk menyerahkan diri setiap pagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah aktivitas kita, kegiatan kita akan dilancarkan apabila kita sungguh-sungguh melaksanakannya. Kemudian selain daripada itu, kita ketemu langsung dengan para tokoh masyarakat pada saat subuh yang ada di masjid dan musola. Artinya dalam rangka menyerap aspirasi juga. Jadi banyak hal ya terkait dengan kepentingan publik yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat melalui masjid musola yang langsung kita eksekusi. Contohnya lampu mati. Kepala PRKP langsung ikat dengan kita, langsung terjun ke lapangan, langsung dimenari. Semua gorong-gorongnya tersumbat. Begitu juga PUPR. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Jadi samping itu jelas kalau kita subuh artinya kita bekerjanya lebih awal. Bekerja awal, pikiran kita fresh dan mudah-mudahan menghasilkan yang maksimal. Iya. Berkaitan dengan subuh. Kemudian terkait apakah terbersit masa kecilnya ketika untuk wali kota Palembang ini jauh sekali. Tapi pada saat di 2003 ketika itu era reformasi, saya coba bergabung ke salah satu partai politik, Partai Demokrat, bahwa dan alhamdulillah ketika itu ya, Demokrat ya sangat diterima di masyarakat. Presiden ini dari Demokrat. Iya, presidennya Pak SBY pada waktu itu ya. Kota Palembang ini betul-betul eksis ya. Saya alhamdulillah dipercaya juga menjadi anggota DPRD kan. Kota Palembang ya. Dapil 5. Dando, Silir Barat 2 dan Silir Barat 1 ketika itu dapil. Dan 2005 dipercaya oleh teman-teman partai untuk memimpin partai ini. Jadi ketua DPC ya. Singkat cerita 2009 Demokrat tetap eksis ya. 2009 dipercaya lagi oleh teman-teman fraksi untuk sebagai ketua DPR. Waktu ketua DPR itu saya mencoba karena ketua DPR dan ketua partai tentu harus punya cita-cita untuk ke eksekutif, artinya untuk berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah saya pada saat 2011 mulai lobby kepada kandidat-kandidat untuk sebagai wali kota. Karena saya sadar diri ketika mencalonkan wali kota tentu yang pertama pengalaman. Jadi saya coba walaupun wakil wali kota, niatnya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat ya tidak masalah kan. Alhamdulillah almarhum Pak Rumi sudah menerima jadi wakil ya pada saat itu. Tetapi kita tidak tahu perjalanan politik sehingga beliau tersandung masalah, yaitu kita sangat prihatin untuk di situ.
Nah, Pak Wali, motong sedikit Pak Wali ya. Biasanya kan kalau kita nak jadi wong itu, adalah amalan dikit pacak dibocor ke amalan pula kira-kira Sebenarnya ya. amalan tidak ada. Setiap pekerjaan yang diberikan saya konsisten melakukan itu. Ikhlas Saya ya. tunjukkan. Jadi hal yang ikhlas saya lakukan secara konsisten. Apapun. Waktu masuk partai, yang saya bisa hanya masang bendera. Oh. Tapi ketika bendera politik Demokrat dikibarkan, orang kagum melihatnya, dan betul-betul tidak ada pokoknya kita berharap ada imbalan segala macam, tidak ada. Tapi bagaimana bendera ini berdiri sehingga diterima masyarakat. Diterima masyarakat. Apapun pekerjaan. Oh. Jadi saya kira rasa konsisten kita itu yang diberikan. Jadi bentuknya itu rasa keikhlasan baik lah ya. Betul, Kita begawi itu ikhlas, tidak usah lagi tidak usah mikir berpikir yang apa, banyak, tidak insya pikir apa ya. Kalau kita ikhlas, makanya sering saya sampaikan, kalau kita bekerja ikhlas itu satu yang kita harapkan, biasanya dua yang datang. Oh. Saya kira seperti itu. Kalau kita bekerja ikhlas. Benar-benar. Tetapi kalau kita sudah mengharapkan hasil Sesuatu itu, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya, jangan-jangan kita dapat. Tidak dapat ya. Dapatnya capek aja. Dapatnya capek. Iya. Nah, Mang Cek Bicek sanak dulu nah apa kata Kak Arno tadi ya. Jadi kalau nak begawe tidak usah nak mikir ke harapan apa-apa baik. Jadi pikiran ikhlas baik ya. Kalau kita ikhlas, kata Kak Arno tadi, dapat ciko kepengen jadi dapat dua katanya. Nah, jadi belajarlah kita ikhlas. Mudah-mudahan anak dulur kita, sanak Bicek, Mang Cek Bicek pokoknya jadi wong juga. Nah, kira-kira Kak Arno, hari ini kan hari suasana nak mengarah kepada new normal ya. Nah, biasanya kan kalau biasanya kalau subuh itu kan di roadshow ya, paling tak safari lah istilahnya ya. Nah, dengan kondisi kayak ini, cak mano Kak Arno masih tetap menyampaikan kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat itu tadi Kak Arno. Ya, saya kira kan corona ini kan kita disibukkan oleh virus corona ini mulai dari Januari. Ketika itu Bapak Presiden menyampaikan ada 2 ya yang Indonesia ini yang positif corona. Puncaknya Palembang di bulan Maret kita melaksanakan PSBB. Tetapi hasil evaluasi yang sering saya sampaikan, ada perasaan resah atau perasaan yang terhadap corona ini. Nah, corona ini yang tadinya kalau kita melihat Wuhan, bagaimana pasien di Wuhan itu berjatuhan, para medisnya dan baik dokter maupun ternyata. Sejauh kelihatannya keselamatan kesehatan yang diancam. Nah, tetapi sesuai dengan data, saya tanyakan dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang terkait dengan data kematian tahun lalu, tahun 2019 sebelum corona, yaitu bulan Januari sampai Mei ya ketika itu, dan dibandingkan Januari sampai Mei tahun 2020 selisihnya tidak banyak, hanya 6 orang lebih banyak, lebih banyak yang tahun ini tahun 2020. 6 orang ya, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Tapi laju pertumbuhan penduduk kita 1,67%. Dari 1,7 juta penduduk Indonesia, ada kelahiran 19.000. Artinya secara persentase yang meninggal itu lebih kecil dibandingkan yang lahir ya. Itu corona ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Jadi derajat kesehatan itu juga diukur dari situ. Berarti kita justru menurut kita tadinya dengan corona ini keselamatan kesehatan yang diancam, tapi tidak demikian sesuai dengan fakta itu, data itu. Dan data yang disampaikan tadi ya, lebih kecil meninggal. Atau mungkin karena kampanye kita sudah betul-betul diterima oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan imun kita, sehingga ya alhamdulillah kita sehat. Nah itu satu. Kemudian rumah sakit, hunian rumah sakit. Sebelum corona kemarin, rumah sakit ini penuh, karena penuhnya gini, sering sekali pasien yang dari dusun banyak yang telepon ke saya, lama di gawat darurat belum dapat